Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para asatidz yang semuanya insyaallah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tak putus-putusnya untuk kita semua, dan selalu kita sampaikan nikmat yang paling utama, yaitu nikmat iman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita pada pengajian kali ini adalah tentang Asmaul Husna, yang sebagaimana kita ketahui merupakan lanjutan dari tema kita yang bulan lalu, yaitu tentang keimanan. Dan kita tahu dari pengajian yang lalu bahwa salah satu inti dari keimanan adalah ma'rifatullah atau mengenal Allah. Kita ingin menelusuri lebih lanjut, lebih jauh pengenalan kita kepada Allah melalui asma-asma'nya, supaya menjadi bekal buat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Kenapa topik ini kita angkat lagi? Karena tidak mungkin kita bisa beriman dengan benar kalau kita tidak mengenal Tuhan kita. Bisa jadi ketika seorang kriminal melakukan kejahatan, menembak orang yang tak berdosa, itu dikarenakan dia tidak mengenal Allah. Bisa jadi kalau kita sulit khusyuk dalam sholat kita, bisa jadi sebetulnya kita belum terlalu mengenal Allah. Nabi SAW berdakwah di Mekah dan mengatakan Allahu Ahad, Allah itu satu. Hal ini ditertawakan oleh Abu Sufyan dan kawan-kawannya. Kalau Tuhan itu satu, bagaimana dengan orang-orang yang di Yaman, di Syam, di Yathrib? Nah, ini karena mereka tidak memahami siapa Allah, dan mereka menyamakan sifat keberadaan Allah itu seperti keberadaan manusia. Kita ingin mengenal Allah melalui apa yang Dia sendiri, Allah, memperkenalkan dirinya kepada kita di dalam Al-Quran dengan pemahaman yang benar, dan dalam bimbingan dari guru-guru kita yang mumpuni menafsirkan ayat dengan ayat, menghubungkan satu ayat dengan ayat lain sehingga kita mendapatkan pemahaman yang benar. Ada orang yang menafsirkan ayat Al-Quran secara terpisah-pisah, dan ini sering kali dibicarakan oleh Ustadz Hussein, sehingga menimbulkan makna yang salah, bahkan menyesatkan. Seperti yang kita bahas bulan lalu, ketika Allah menuliskan bahwa Dia berada di atas arasy atau di langit, bukan berarti ini adalah keberadaan wujud, bukan berarti bahwa Allah itu duduk di atas singgasana dan dari waktu ke waktu konon sebagian mengatakan turun ke bumi. Allah menggambarkan dirinya kepada kita melalui asma-Nya seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Asy-Syakur, As-Sabur, Al-Qahhar, Al-Latif, Al-Adl, Al-Hakam, Al-Mu'min, As-Salam, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, dan seterusnya. Supaya kita memahami siapa Dia.
Asma-asma itu menyatu satu dengan lainnya, tak terpisahkan, menjadi satu kesatuan. Dia itu adil dan keras dalam menghukum, tetapi dia juga lembut. Dia menghukum, tapi dia penuh kasih sayang dan bijaksana. Dia mengancam, tapi dia adalah pemaaf. Sifat seperti ini diteladani dan ditiru oleh Nabi kita dan keluarganya dan para sahabatnya. Dan tugas kita pun dalam rangka beriman kepada Allah adalah meniru dan menerapkan sifat yang ada pada asma Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi adalah manusia yang paling lembut, tapi di medan perang beliau adalah seorang yang sangat pemberani, petarung yang sangat tangguh. Ingat perang Hunain, ketika beliau berjuang sendiri, ketika para sahabatnya banyak yang meninggalkan, beliau menghadapi musuh seorang diri tanpa gentar. Hal ini ditiru oleh sahabat dekatnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kebanyakan bangsa Arab atau siapapun pada waktu itu kalau berperang, mereka akan menggunakan kuda-kuda yang cepat larinya. Pernah Sayyidina Ali datang ke medan perang menunggangi seekor keledai. Keledai itu kan kuat, hewan yang kuat, tetapi lamban. Ketika ditanya kenapa begitu, beliau mengatakan, kalau musuh lari dari saya, meninggalkan saya tidak akan mengejarnya. Sedangkan saya tidak akan pernah meninggalkan medan perang. Masya Allah. Allahu Akbar. Inilah akhlak yang ditiru. Melalui asma-asma Allah kita belajar. Allah Ar-Razzaq, Al-Wahhab. Maka janganlah kita menjadi orang yang pelit. Jadilah hamba Allah yang suka berbagi, menyantuni fakir miskin. Allah Al-Latif. Jadilah kita orang yang lemah lembut, terutama terhadap golongan lemah. Saya ingin sedikit saja membahas tentang Asy-Syakur sebagai contoh dari asma Allah. Asy-Syakur, Allah yang maha mensyukuri. Ini bisa kita lihat penjelasannya dalam satu ayat yang pendek yang sering kali kita yang mungkin sudah sangat familiar, yaitu di surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Perhatikan ayat ini. Ayat ini menekankan kalau seorang hamba melakukan kebaikan, maka Allah akan selalu menambah kebaikan itu. Sedangkan kalau seorang hamba durhaka, Allah hanya menghukum sesuai dengan apa yang dilakukannya. Keburukan tidak dilipat gandakan hukumannya oleh Allah. Cukup dalam ayat ini dikatakan dengan suatu ancaman bahwa azab Allah sangat pedih. Ini adalah ancaman yang sekaligus merupakan pendidikan buat kita. Hey, don't do it. Kalau kamu melakukan itu, ketahuilah
bahwa azab Allah kelak ini teramat pedih. Dan ini pun dari Allah bukan merupakan suatu vonis. Karena Allah masih mengharap hambanya akan bertobat. Allah bisa melipatkan pahala sampai 700 kali lipat. Bahkan tak terbatas. Jadi syakur itu adalah memberi balasan yang banyak untuk kebaikan yang sedikit. Dan seperti inilah seharusnya kita meneladani sifat Allah yang maha mensyukuri, yaitu dengan bersyukur kepadanya. Dan kalau mendapatkan kebaikan dari seseorang, balaslah dengan kebaikan yang lebih besar. Nabi SAW banyak sekali sholat malam. Dan kita tahu bahwa Nabi itu sudah terjamin sebagai ahli surga. Dan sampai-sampai ditegur oleh Sayyidah Aisyah, istri beliau. Kenapa ya Rasulullah engkau melakukan ini? Bukankah engkau sudah terjamin sebagai ahli surga? Jawaban Rasul adalah, bukankah aku ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur? Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tidak ada hamba Allah yang mampu bersyukur sebagaimana asyakur mensyukuri apa yang dilakukan hambanya. Tapi mungkin ada sedikit di antara hamba-hamba Allah yang terpilih yang memang luar biasa. Mereka mencapai predikat sebagai hamba yang pandai bersyukur. Tetapi mereka tidak banyak. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Itu yang Allah katakan di dalam surah Saba. Semoga kiranya kita termasuk orang-orang yang sedikit dan pandai bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Yang pertama yang harus kita katakan adalah Alhamdulillah. Suatu ungkapan yang diajarkan oleh Allah sendiri. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Alhamdulillah. Tapi hadirin hadirat, katakanlah Alhamdulillah itu dengan penuh resapan maknanya. Dengan kita meresapi kandungan makna dari Alhamdulillah itu dengan penuh kesadaran. Dan sadarilah bahwa anugerah yang kita dapatkan adalah pemberian dari Allah. Datangnya dari Allah, walaupun itu adalah hasil usaha kita, hasil usaha kerja kita. Karena kita tidak akan mampu melakukan apapun kalau bukan Allah yang memberikan kemampuan itu kepada kita. Nabi memuji orang yang beriman dengan mengatakan, sungguh menakjubkan orang-orang yang beriman. Ketika mereka mendapatkan anugerah, mereka bersyukur. Dan ketika mereka mendapat musibah atau kekurangan, atau tidak mendapatkan anugerah, mereka bersabar. Tapi pada saat yang sama, berbeda sekali dengan keluarga Nabi. Keluarga Nabi ketika mereka mendapatkan anugerah, mereka segera membagi-bagikannya kepada fakir miskin. Dan ketika mereka tidak mendapatkan anugerah, mereka tetap bersyukur. Karena mereka yakin di balik itu semua ada hikmah, ada kebaikan. Dan dalam musibah pun ada kasih sayang Allah. Banyak
di antara kita yang menjadi stres ketika melihat orang lain mendapatkan banyak harta, kedudukan tinggi dan sebagainya. Boleh jadi disebabkan karena kita kurang bersyukur. Sebaiknya kita tidak iri hati akan kekayaan orang lain, kenikmatan-kenikmatan duniawi lainnya. Tetapi sebaiknya iri hatilah kepada orang-orang yang lebih banyak melakukan kebaikan. Imam Ali mengatakan, orang yang paling bersyukur adalah orang yang memiliki sifat qanaah, merasa berkecukupan. Dan orang yang paling kufur adalah orang yang rakus, yang selalu merasa kekurangan. Allah tidak membutuhkan syukur kita karena Dia Maha Kaya. Taat kita tidak akan menambahkan kekuasaannya. Maksiat kita tidak akan mengurangi kebesarannya. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Surah Muhammad ayat 38. Satu hal lagi, ketika kita memberi, janganlah kita merasa sudah banyak berjasa, baik terhadap orang yang kita beri, apalagi kepada Allah. Karena yang kita berikan adalah juga pemberian Allah yang umumnya akan lebih banyak kita gunakan daripada apa yang kita keluarkan sebagai sedekah. Dan Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, sedangkan jika kamu berbuat jahat, demikian juga. Saya akhiri dengan ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, mana mungkin kita mampu bersyukur, sedangkan ketika kita bersyukur kita sudah membutuhkan rasa syukur lagi. Karena rasa syukur itu juga adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan ini menjadi pembuka yang baik untuk kita lanjutkan pengajian kita, dan kita akan mendengarkan ilmu-ilmu yang insya Allah banyak bermanfaat untuk kita semua, yaitu dari guru-guru kita yang alhamdulillah sekarang sudah tiba di tempat, Al-Habib Hussein dan Al-Habib Hamzah. Ahlan wa sahlan bikum. Demikianlah sekedar pembuka. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.